Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke telur, berjumpa lagi di channel Kangsa Service. Hari ini saya mau menanggapi request dari komentar yang ada di bawah, yaitu tentang pemasangan filter subwoofer di power class D 12 volt seperti ini, atau mungkin power class D 12 volt yang lain. Ini saya dapat yang stereo untuk bahan pemasangannya ini, yaitu pertama yang kita butuhkan adalah power supply simetris ya. Power supply simetris ini bisa dibeli di toko-toko elektronik. Kemudian kita butuh filter subwoofer yang seperti biasa, yang pada umumnya. Kemudian trafo. Karena ini saya mau gunakan trafo ini juga untuk supply tegangan kit PAM ini 12 volt ini. Jadi saya gunakan 5 ampere kecil dulur ya. Kalau mau disupply sendiri juga bisa. Ini karena untuk memudahkan biar satu supply gitu ya. Kita pakai yang seperti ini. Ini elko ini bisa diperbesar karena kita gunakan untuk mensuplai power ini juga nanti. Oke, langsung saja kita pemasangan. Pertama, untuk pemasangan filter subwoofernya, kita pasang supply-nya dulu, plus, min, dan ground ya. Plus, min, dan ground ini kita dapatkan di power supply yang telah diregulasi, yaitu di sini. Plus, ground, dan min. Kita pasang terlebih dahulu. Plus, min, kemudian ground atau CT, ini CT. Kenapa harus seperti itu? Karena supply power supply subwoofer yang seperti ini itu simetris dulu ya. Kalau kita kasih DC 12 volt dia nggak bekerja. Dia harus simetris, min, plus, dan ground. Nah, seperti ini. Kemudian kita pasang ini tadi PAM nya ya. Ini sudah kita kabel, sudah kasih kabel. Kemudian ini untuk output speaker L, output speaker R ya. Ini input LR nya. Ini untuk voltase 12 volt ya. Nah, untuk voltase 12 volt yang ini, yang dari PAM, kita ambil dari tegangan elko yang sini dulu ya, yang plus sini dulu ya. Kita ambil di min dan plusnya. Jadi kita ambil plus dan ground ya. Plus, ingat, plus dan ground. Plus dan ground. Ini ada min, plus. Nah, kita ambil dari sini. Dan min. Kalau kita ambil di yang sudah diregulasi, ampernya turun dulu ya. Ampernya pasti turun. Jadi kita ambil dari yang belum diregulasi. Oke, langsung kita sambung. Oke, telur, langsung kita sambung ya. Diperhatikan. Ini yang merah ini plus 12 volt. Yang hitam ini min ya. Kita ambil yang dari sini, yang di jalur plus dan min. Kita ambil di plus, yang plus dan min yang belum diregulasi ya, ya. Kita ambil dari sini untuk supply powernya. Nanti untuk elko nya bisa diperbesar ya. Ini hanya untuk contoh saja.
seperti ini pemasangannya. Kemudian kita pasang untuk filter subwoofernya ini di output ya. Ini masuk ke input, terserah mau yang dipakai subwoofer L atau R ya. Kali ini saya mau pakai yang L untuk subwoofer, jadi pin input yang R saya kasih di output filter subwoofer. Kita pasang. Dengan jangan lupa pasang groundnya atau min ya, min dari input. Ini kemudian kita pasang langsung inputnya dulu ya. Input ini sebelum kita kasih soket input, kemudian kita kasih potensio untuk mengatur volumenya, dan ini ada output dari potensiometer. Kita pasang. Oh ya, kemudian kalau kita pengen yang R juga ikut nyala tapi nggak keluar subwoofernya, kita langsungkan saja di input ini dulu ya. Jadi ini bisa sebagai input suronnya, nanti subwoofernya bisa kita atur dari sini ya. Jadi kita butuh dua speaker, satu untuk subwoofer dan yang satu untuk middle ya. Oke. Jadi langsung saja kita sambung inputnya dulu. Kita sambung inputnya di sini. Ini berarti yang untuk R-nya kita langsungkan ke input seperti ini. Kemudian kita pasang di input filter subwoofer. Seperti ini, dan ini adalah ground input ya, kita pasang di ground dulu ya. Kita pasang di ground. Nah, selesai dulu ya. Tinggal kita nyalakan dan kita cek sound dulu ya. Saya ulangi lagi biar tidak salah paham ya. Pertama yang kita butuhkan adalah ini power supply simetris. Ini harga 15 ribuan. Kemudian jikalau ingin lebih powerful lagi, elko yang 2 ini diganti yang ukuran seri mikronya agak besar, karena kita menggunakan power supply yang sini yang utama itu untuk mensuplai power PAM nya ya, tapi kita hanya ambil di plus dan groundnya saja. Kalau kita ambil di area yang sudah diregulasi, nanti daya outputnya tidak bisa melebihi dari 1 ampere dulu ya. Jadi yang terregulasi hanya untuk mensuplai filter subwoofer saja. Seperti ini. Output yang sudah terregulasi dengan TR, dan Zener ini masuk di min plus filter subwoofer. Kemudian untuk yang bingung pemasangan inputnya seperti ini dulu. Jadi input utama tadi dari sini, input masuk ke potensiometer. Kemudian ini kan ada 2 channel, powernya PM-nya 2 channel, L dan R. Yang L kita pakai untuk subwoofer. Jadi kita ambil di output ini tulisan OP ini. Dan tulisan OP ini adalah output filter subwoofer. Jadi kita ambil L-nya untuk subwoofer. Kemudian untuk yang inputnya ini, yang R-nya, kita kan mau pakai buat suara middle ya. Jadi kita langsungkan di input saja. Jadi potensiometer yang ini gunanya untuk mengatur suara input dari keduanya, yaitu dari untuk filter subwoofer juga untuk suara middle nanti.
seperti itu. Oke telur, mudah-mudahan mudah untuk difahami. Jikalau ada pertanyaan bisa bertanya di kolom komentar. Jangan lupa klik subscribe dan juga dinyalakan loncengnya, di share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Ini saya mau cek suaranya, cek sound dulu ya. Oke telur, lanjut kita mengecek suara dari power class D PAM 12 volt. Dan kita kemarin sudah memasang filter subwoofernya, dan ternyata jika supply dari power PAM ini kita ikutkan di power supply simetris ini, jika kena bass yang berlebih, power langsung protek dulu ya, berarti kurang tenaganya. Kemudian jadi konklusinya seperti ini. Untuk trafonya ini nggak perlu besar-besar ya, kita hanya gunakan untuk filter subwoofer, pakai 1 ampere sudah cukup, setengah ampere sudah cukup, karena adanya 5 ampere ya, ini kita pakai 5 ampere. Kemudian untuk mensuplai powernya saya pakai power supply buatan saya sendiri. Ini saya nanti kita putar di 12 volt. Langsung saja kita coba telur ya, suaranya telur ya. Oh ya, untuk subwoofernya kita pakai yang channel L. Subwoofernya kita pakai channel L. Ini untuk subwoofer CLA 15 in. Kemudian yang R middle-nya untuk 10 in kali 2, dan tweeter ini hanya untuk mencoba saja karena adanya speaker di rumah ini. Langsung kita coba nyalakan. volt, 0. Langsung kita play lagunya, kemudian kita buka volume. Nah ini middle-nya lor, suaranya middle. Lumayan ya. Ini mid-nya pakai 10 in 2 dan tweeter. Kemudian kita angkat lagi subwoofernya pakai 15 in, kita angkat subwoofernya. Ini subwoofernya. Kita angkat lagi subwoofernya. Untuk ukuran kit sekecil itu dulur ya, suaranya ya cukup tidak sesuai dengan rupanya yang kecil ya. Tidak ada dengung dulu, tidak ada noise, tak ada noise, tak ada noise. Untuk pemasangannya masih ingat ya telur ya, seperti kemarin. Untuk subwoofernya lumayan menggelegar untuk ukuran kit sebesar kuku jari.
Ini kalau untuk dekamar sudah lebih dari cukup dulur. Coba kita putar lagi volumenya. Tidak drop dulur ya. Untuk tekanan yang tadi 12 volt turun ke 11 volt, kena pas turun 11 volt. Coba kita lepas midnya dulur ya. Untuk yang mid kita matikan. Ini suara subwoofer saja. Subwoofer saja ini dulur. Oke, terima kasih sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Untuk yang request kemarin ya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis dulur ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Subscribe mas, subscribe. Subscribe.